Lantas seperti apa langkah strategis Triasmitra di tengah aksi korporasi penerbitan surat utang ini? Untuk membahasnya sudah bergabung dengan kami di studio CNBC Indonesia. Yang pertama kami sapa Pak Vidcy Octory selaku Direktur Keuangan PT Ketrosden Triasmitra. Yes. Dan juga sudah bergabung bersama kami di sini Bapak Eban S Banowo selaku Director Associate PT Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan yang ketiga langsung dari Filipina. Di sini ada Mr. Anuj Awasthi, Vice President Operation CGIF. Good morning from Indonesia to you in there, Mr. Anuj. Good morning to everyone. Oke, dan kita akan memulai dialog kita. Yang pertama kita mulai dari Pak Vidcy selaku Vice President Operation selaku Direktur Keuangan PT Ketrosden Triasmitra ini terkait dengan skema bisnis dan penerbitan daripada obligasi Triasmitra dengan pelanggan existing selama ini. Ini kira-kira skema bisnisnya nantinya akan seperti apa? Basically, bisnis dari Triasmitra ini sendiri adalah bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Jadi kita sudah berdiri 26 tahun, kita membangun jaringan backbone fiber optik di teritori Indonesia. Nah, kita juga bergerak di bidang penyediaan jasa pemeliharaan untuk jaringan ini tersebut. Jadi ini yang kita lakukan. Untuk klien-klien kita adalah telco operator di Indonesia, network access provider, kita ngomongin seperti Telkom, Indosat, XL, Linknet, Bisnet, dan even Telkom Malaysia adalah salah satu klien kita juga. Nah, terkait dengan misalnya penggunaan dana obligasi ini, basically seperti yang kita sama-sama tahu, bahwa setiap proyek yang kami lakukan membutuhkan pembiayaan dana yang cukup besar, dan ini adalah salah satu langkah yang kami ambil untuk mendanai proyek-proyek tersebut selama 5 tahun ke depan itu. Nah, kita juga berencana untuk membeli barang modal, yaitu kapal penggelar kabel laut, untuk mensupport kegiatan maintenance dan kegiatan pembangunan jaringan ini. Baik, ini kan berarti langkah-langkah untuk ekspansi bisnis. Adakah kemudian tujuan atau strategi-strategi lain untuk penggunaan dana ini selain kemudian ekspansi bisnis? Basically semuanya akan dipakai untuk ekspansi bisnis. Dan di luar dari ini sebenarnya langkah obligasi ini adalah salah satu milestone juga dalam perusahaan kami, di mana kami untuk pertama kalinya memasukin capital market dengan dukungan dari institusi seperti CGIF ini. Baik, dan Pak Vidcy, kita dari Indonesia dan Pak Eban kita beralih dulu ke Filipina, bergabung bersama Mr. Anuj. Mr. Anuj, terkait we will talking related to this, and this is maybe the question that people will ask about the obligation. Why did CGIF choose Triasmitra over many other companies that issuing bonds in Indonesia? Thank you for the question. And to be very frank, I think we are quite open architecture, and we welcome other companies also to approach us. But that said, specifically about Triasmitra, Triasmitra came to us through Indo Premier Securities, and we did a full analysis on the company in terms of their credit profile and their future business plans. We found that the company is strong from a credit as well as future growth perspective. And that's where we decided that it will be good for CGIF to have a partnership and support Triasmitra's first bond issuance in the capital markets. This is in line with our objectives, because if you look at CGIF, we've been set up primarily to develop the local currency bond markets. And one of the key objectives for us within that is to ensure that new companies come and issue bonds in the market. So Triasmitra, being a first-time issuer, was highly up in line with our developmental objectives, and that's why we went ahead with them. Okay, the CGIF guarantee only cover for the principal of the bond or also with the interest? So our guarantees are very unique in the market, because we cover not only the principal, we cover all the coupons as well as outstanding coupons, that is. And if there are any costs which are incurred while excising the recovery under the guarantee, we would cover that also. So any trustee expenses or anything which come up, we would cover for that also. Okay. Now about the risk-wise in corporate obligation, how do you see in the general way and for the Triasmitra group? So Triasmitra has, like I mentioned before, we did a full deep dive into their financials and their business plans. And from a risk perspective, we were completely satisfied.
In terms of the general business environment, we all know that COVID-19 has been a big game changer this year. And but surprisingly and very happily for the business community, certain sectors have been very resilient, and Triasmitra happens to be in one of those sectors, which is telecommunication. We all know that this sector's impact has not been as much as possibly compared to things like retail or hospitality or airlines, where the impact has been really bad. So from that point of view, we remain positive on the company and the sector, and that's what the storyline is right now from our side. Okay, thank you, Mr. Anuj. Now we have to move to our next guest, Bapak Eban S Banowo selaku Direktur Asosiat PT Indo Premier Sekuritas. Ini terkait dengan bagaimana struktur obligasi Triasmitra yang diterbitkan dapat menarik daya beli market begitu atau pasar modal di Indonesia. Ya, tentunya dengan adanya garansi dari CGIF yang mengcover 100% kewajiban pembayaran bunga dan pokok, dan itu memberikan rating dari instrumen ini AAA. Dan ini memberikan pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi dalam sektor telekomunikasi dengan kualitas kredit yang baik, ya, AAA, dan kami juga memberikan premi yang lumayan baik dibandingkan sejenisnya, gitu ya. Saya rasa ini merupakan pilihan yang baik bagi investor. Baik, tadi dikatakan oleh Mr. Anuj bahwa risk profile-nya ini cukup baik begitu untuk bagi para investor. Pendapat Anda seperti apa terkait dengan hal ini? Iya, karena memang company-nya, bisnisnya juga sektor infrastruktur terbukti tahan ya untuk menghadapi pandemi ini, dan juga dengan adanya dukungan kredit garansi dari CGIF itu memberikan confidence untuk bagi investor. Baik, berarti sudah lengkap begitu ya Pak Eban ya. Nah ini kemudian efek langsungnya kira-kira seperti apa dari struktur obligasi Triasmitra terhadap kepentingan dari calon investor? Iya, bagi calon investor tentunya ini mendorong kesempatan untuk masuk pasar modal. Juga bagi investor ini suatu produk yang baru. Pertama kali ini kan CGIF masuk ke capital market Indonesia. Jadi pilihan yang baru bagi CGIF juga mungkin nanti akan mensasar atau memberikan peluang bagi emiten-emiten untuk menggunakan CGIF sebagai ini garantor. Baik, Pak Eban, kita beralih kembali ke Pak Vidcy. Ini dikatakan sektornya masih bagus karena kita tahu memang ini tahun pandemi, semua orang menggunakan internet sehingga koneksi dan juga infrastruktur fiber optik ini sangat-sangat dibutuhkan. Ekspansi nantinya di tahun 2021 akan seperti apa? Ya, kita sudah punya planning pembangunan ada jaringan untuk 5 tahun ke depan. Kita akan fokus kepada pembangunan jaringan yang menghubungkan antara Jawa, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan. Kita juga ada planning untuk membangun jaringan kedua internasional kami yang akan ke Hong Kong tapi melalui Singapura mungkin. Nah, itu sebenarnya planning yang akan kita fokus, dan kita memang udah mengadakan pembicaraan dengan klien-klien juga untuk interest mereka. Baik, tentunya diharapkan di tahun 2021 sendiri ini industrinya masih tetap sangat-sangat dibutuhkan begitu ya, tidak hanya tahun pandemi karena kita juga ada dalam fase recovery ekonomi. Kita beralih ke Pak Eban lagi, ini terkait dengan book building yang sudah berjalan begitu Pak. Respon dari pasar hingga saat ini seperti apa? Iya, book building baru berjalan 3 hari. Ya, respon dari investor, dari asset management, dari asuransi dan bank cukup baik ya. Untuk appetite dari pricing yang ditawarkan. Baik, dan kembali lagi nih saya bawa ke Pak Vidcy terkait dengan tahun 2020 ini kan memang banyak tantangan begitu Pak. Untuk di tahun 2021 industri telekomunikasi tidak hanya fiber optik begitu, tapi telekomunikasi secara keseluruhan akan seperti apa Anda melihatnya? Ya, kita bisa lihat kan sebenarnya pandemi ini hanyalah efek booster sebenarnya untuk sesuatu yang tetap akan terjadi, karena memang pada dasarnya kita itu secara ekonomi kita bergerak ke zaman digitalisasi di mana semuanya kita lakukan melalui internet, online, dan ini semua nggak hanya kita ngomongin ekonomi, tapi kita juga ngomongin lifestyle. Ya kan, orang belajar di rumah, kerja dari rumah, segala macam, dan itu menjadi sesuatu yang common. Jadi untuk industri telekomunikasi memang benar prospeknya itu masih positif, dan kita memang membutuhkan infrastruktur yang kuat untuk mendukung industri telekomunikasi di Indonesia. Baik.
Responnya bagaimana Pak Eban melihat sektor telekomunikasi secara keseluruhan nanti di tahun 2021 dan beberapa tahun ke depan seperti apa? Ya, telekomunikasi salah satu sektor yang menarik ya dari baik equity ataupun fixed income di capital market ini. Selain dari healthcare, dari consumer segala macam. Jadi dia kurang lebih dapat Anda katakan ini masuk ke dalam salah satu bisnis strategis yang masih akan tetap dibutuhkan dan berkembang ke depannya. Baik, dan begitu pula tentunya dengan infrastruktur dan yang dibutuhkan begitu oleh satu industri telekomunikasi ada pada fiber optiknya. Nah, Pak Vidcy, untuk rencana penerbitan obligasi selanjutnya ini apakah sudah ada? Karena kan ini 700 miliar terbagi atas 2 seri A dan seri B. Setelah itu apakah masih akan ada lagi ini penerbitan selanjutnya? Ya, kita akan melihat dari kebutuhan company ke depannya seperti apa. Planning kita memang pada dasarnya ini ada yang 3 tahun dan 5 tahun. Ya, kita akan lihat lagi secara posisi perusahaan itu nanti pada tahun ketiga. Ya, nanti akan di sana akan kita lihat apakah kita akan menerbitkan obligasi kembali ataukah kita mau IPO dan segala macamnya. Ya. Baik, tentunya diharapkan ada optimisme di sana ke depannya. For sure, yes. Ya. Pak Vidcy dan Pak Eban, kita beralih kembali ke Filipina bersama Mr. Anuj. Mr. Anuj, can you still hear us clearly? Yes, I can. Interesting discussion. Yeah. So about the cooperation with Triasmitra, will you do another cooperation? Not only this bond cooperation, this corporate bond this year, or will you do next cooperation with Triasmitra also? Our objective is to develop the bond market. So from that point of view, we would love to work with more and more different companies. So usually when we want to be a catalyst to companies to start going in the market on their own. So our hope is that once the investors get to see Triasmitra and see how it performs over the next 2-3 years, we'd be very happy to see Triasmitra when it's become a much bigger company. Is able to access the capital markets more often to raise monies for their financing needs or business needs. That said, CGIF is very keen to do more in Indonesia, and we have good partners like Indo Premier Securities who would keep introducing us to new names, and we'd be very happy to keep supporting companies which have aspirations of tapping the capital markets but face certain constraints because of which they aren't able to either get a good value or good tenor or size in terms of bond issuances. So that's what our plans for Indonesia are. Okay, Mr. Anuj, thank you very much for your response as a Vice President Operation of CGIF. It's really good to have you to do discussion with us here in Indonesia. Dan selanjutnya Pak Vidcy Octory, Direktur Keuangan PT Ketrosden Triasmitra. Terima kasih banyak atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Sukses selalu untuk Anda, dan juga Pak Eban S Banowo selaku Direktur Associate PT Indo Premier Sekuritas. Terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi bersama kami.